Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 11 IPA, kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Di sini ada gambar di mana kertas koran itu sedang dibakar. Biasanya kalau kertas koran dibakar itu kan nanti akan berubah menjadi abu. Lalu di sini muncul pertanyaan, kalau misalnya abu dari hasil pembakaran kertas ini bisa nggak sih balik lagi jadi kertas seperti biasa? Nah, kalau secara logika itu nggak bisa kan ya anak-anak. Kenapa? Karena kalau misalnya kertas nih udah kita bakar jadi abu, kan nggak mungkin balik lagi jadi kertas. Tapi dalam ilmu kimia atau dalam reaksi kimia ada loh salah satu reaksi yang disebut dengan reaksi reversible atau reaksi yang bisa bolak-balik. Artinya reaksi yang sudah diubah menjadi bentuk tertentu akan kembali lagi menjadi bentuk awalnya. Nah, itu adalah reaksi reversible yang merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, reaksi kimia itu ada yang terjadi secara dengan sendirinya di alam maupun ada yang terjadi akibat campur tangan manusia. Nah, contohnya tadi itu adalah reaksi pembakaran kertas, itu merupakan reaksi yang terjadi karena ada campur tangan manusia. Artinya manusia yang sengaja membakar kertas tersebut. Nah, itu adalah reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini ada dua jenisnya. Ada yang reversible, ada yang irreversible. Kalau reaksi irreversible itu reaksinya terjadi dalam satu arah. Artinya reaksinya itu adalah perubahan dari reaktan berubah menjadi produk. Nah, sedangkan kalau reaksi bolak-balik itu adalah reaksi yang bisa bolak-balik, artinya dalam dua arah. Artinya dia itu bisa berubah dari reaktan jadi produk, atau sebalikannya produk bisa balik lagi jadi reaktan. Nah, itu adalah namanya reaksi reversible. Nah, kira-kira nih tadi peristiwa pembakaran kertas ini kira-kira masuknya ke dalam reaksi mana nih? Reaksi irreversible atau reaksi reversible? Gimana menurut kalian? Reaksi reversible ya? Irreversible ya jawabannya ya. Kenapa reaksi irreversible? Karena tadi kan kita sudah tahu kalau reaksi pembakaran dari kertasnya itu bisa berubah jadi abu. Lalu abunya nggak bisa balik lagi jadi kertas. Berarti dia hanya sekedar dari reaktan berubah jadi produk. Nggak bisa dari produk balik lagi jadi reaktan. Nah, lalu untuk reaksi reversible ini contohnya apa? Contohnya itu adalah kesetimbangan fasa pada air. Ketika kita punya H2O nih atau air. Airnya itu misalnya dalam bentuk cairan atau liquid atau murni. Lalu airnya itu kita panaskan. Nah, ketika kita panaskan kan airnya itu berubah fasa dong. Berubah fasa jadi uap air atau gas. Sehingga kayak tulis di sini H2O-nya jadi gas. Nah, di sini reaksi pemanasan air atau reaksi pemanasan air ini dia itu kan merubah fasa dari liquid jadi gas. Lalu ketika nanti uap air itu kita dinginkan kembali, dia itu akan balik lagi menjadi apa? Menjadi H2O yang liquid. Nah, itu adalah contoh dari reaksi reversible ya. Jadi dari air yang dipanaskan lalu berubah jadi uap air. Lalu uap air itu bisa balik lagi jadi air seperti semula ketika didinginkan. Nah, itu adalah contoh reaksi reversible. Selanjutnya apalagi contoh dari reaksi reversible? Contohnya itu adalah reaksi pembentukan amonia. Yaitu pembuatan amonia itu membutuhkan gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, untuk membentuk amonia. Nah, dalam fasa gas ya. Nah, nitrogennya 2, di sini jadi 3. Oke, nah pada reaksi kesetimbangan atau reaksi pembentukan amonia ini, ketika amonia itu dibentuk dari gas nitrogen dan gas hidrogen, itu akan membentuk amonia. Lalu nanti si amonianya ini ketika diuraikan, dia akan menjadi ya 2NH3 dalam fasa gas, diuraikan dia akan menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen lagi. Jadi kembali seperti semula. Itu namanya reaksi bolak-balik ya. Nah, itu adalah reaksi reversible. Biasanya reaksi reversible itu ditandai dengan panah yang bolak-balik.
Sedangkan reaksi irreversibel hanya satu panah ke arah kanan. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh kesetimbangan dinamis pada penguapan air. Nah, di sini ada 3 kondisi. Pada pertama kali kita itu sedang memanaskan air, biasanya itu laju penguapannya itu akan tinggi. Lalu itu dia kalau misalnya kondisinya itu tidak ditutup, biasanya laju penguapannya itu akan menguap dan keluar dari dalam botol. Tapi ketika dia itu kondisinya ditutup, maka nanti sebelum terjadi kesetimbangan, maka laju penguapannya itu akan berjalan sangat cepat. Lalu baru pengembunannya akan mulai berjalan, ya. Nah, lalu pada saat kesetimbangan itu ternyata laju penguapan pada air tersebut itu akan sama dengan laju pengembunannya. Nah, itulah yang dikatakan setimbang. Jadi, yang namanya kesetimbangan itu artinya adalah laju pembentukan akan sama dengan laju penguraiannya. Nah, kan pada proses penguapan itu kan berarti kan pembentukan, artinya airnya itu dibentuk menjadi gas, ya, uap air. Nah, lalu habis itu ketika diembunkan, berarti uap airnya berubah lagi jadi air dalam fase liquid. Nah, itu adalah pengembunannya atau diembunkan atau akhirnya balik lagi ke seperti semula. Nah, yang dikatakan setimbang itu ketika laju pembentukannya itu sama dengan laju penguraiannya. Nah, lalu apa aja sih cara-cara terjadinya reaksi setimbang? Reaksi setimbang itu yang pertama dia harus reaksinya bolak-balik. Jadi mereka tuh harus reaksi bolak-balik. Kalau nggak reaksinya bolak-balik, ya berarti dia itu bukan reaksi kesetimbangan. Nah, biasanya kan kalau reaksi bolak-balik itu dia itu ditandai dengan tanda panah yang bolak-balik. Lalu yang kedua, sistemnya itu harus tertutup. Jadi kenapa sistemnya harus tertutup? Karena pada reaksi kesetimbangan itu zat-zat yang bereaksi ini dan zat-zat hasil reaksi ini nggak boleh ada yang sama sekali meninggalkan sistem. Kalau sistemnya terbuka, berarti kan nanti salah satu zat hasil reaksi atau zat yang bereaksinya akan keluar dari sistem, sehingga dia tidak setimbang. Makanya harus dalam sistem yang tertutup. Lalu yang ketiga adalah dia harus bersifat dinamis, artinya secara mikroskopis atau secara tidak kasat mata, reaksinya itu harus berlangsung terus-menerus dalam 2 arah dan dengan laju reaksinya pembentukannya sama dan laju reaksi penguraiannya pun sama. Jadi mereka harus dalam keadaan yang sama untuk mencapai kesetimbangan. Lalu selanjutnya adalah di sini ada contoh grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi bolak-balik. Jadi ketika reaksi itu setimbang, biasanya nilai V1 dan nilai V2 ini akan muncul di sini. Pada suatu titik kesetimbangan ini, maka V1-nya akan sama dengan V2-nya. Atau laju reaksi pembentukannya akan sama dengan laju reaksi penguraiannya. Nah, biasanya kalau nilai V1 itu laju reaksinya itu dari kiri ke kanan. Artinya dari kiri ke kanan itu ke arah sini. Sedangkan kalau misalnya laju reaksi pada V2, biasanya itu dari kanan ke kiri. Berarti arahnya ke sini. Nah, ketika dia setimbang, nah, maka V1-nya akan sama dengan V2-nya. Seperti itu. Lalu ada contoh reaksi lagi kesetimbangan pada gas dinitrogen tetraoksida dan menjadi gas nitrogen dioksida. Nah, kita tuliskan saja dinitrogen tetraoksidanya itu adalah sebagai reaktan. Sedangkan kalau nitrogen dioksidanya sebagai produk. Nah, di sini ada 3 kondisi. Nah, apa saja sih 3 kondisi ini dikatakan kalau pembentukan atau reaksi pembentukan dari dinitrogen tetraoksida jadi nitrogen dioksida itu dikatakan setimbang? Nah, pada keadaan pertama, pada grafik ini kita lihat nih ya, ini pada grafik yang A bisa dikatakan setimbang ketika N2O4 ini atau si reaktannya ini dia itu konsentrasinya itu sama dengan konsentrasinya si NO2 ini atau produk. Ya. Jadi kalau ketika dia konsentrasi N2O4 sama dengan NO2 baru dikatakan dia setimbang. Berdasarkan grafik nomor huruf A. Lalu pada grafik huruf B bisa dikatakan setimbang ketika konsentrasi dari reaktannya yaitu N2O4 dia itu lebih kecil dari si produknya yaitu NO2. Itu dikatakan setimbang berdasarkan grafik B. Lalu pada grafik C bisa dikatakan setimbang ketika
konsentrasi dari N2O4 atau reaktannya ini dia lebih besar, ya, N2O4-nya ini lebih besar dari NO2. Seperti itu. Itu bisa dikatakan dia setimbang. Nah, berdasarkan data atau uraian tersebut atau berdasarkan grafik tersebut, kesetimbangan kimia itu mempunyai ciri-ciri yang tadi tuh yang kita lihat dari syarat kesetimbangan itu. Yang pertama, reaksinya harus berlangsung dalam dua arah, ya kan? Ini kan reaksinya berlangsung dalam dua arah. Lalu yang kedua itu adalah dalam ruangan yang tertutup. Nah, ini kan pada proses pembentukan ini dia ruangannya tertutup, ya. Lalu yang ketiga itu adalah laju reaksinya itu antara V1, ini kan V1-nya ya, sama dengan V2-nya. Lalu tidak terjadi perubahan makroskopis, tetapi perubahan secara mikroskopis. Jadi artinya dia tidak bisa dilihat laju pembentukan dan laju penguraiannya, tapi tidak bisa dilihat, tapi dia tetap berlangsung secara terus-menerus, ya, seperti itu. Lalu kesetimbangan kimia itu dibagi menjadi dua, ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau homogen itu artinya itu adalah kesetimbangan yang terdiri dari fasa yang sama. Sedangkan kalau heterogen fasa yang berbeda, ya. Nah, di sini contohnya itu adalah reaksi pembentukan dari gas amonia. Nah, gas amonia ini disebut sebagai kesetimbangan homogen. Kenapa? Karena semuanya fasanya sama, yaitu sama-sama dalam fasa gas. Lalu yang kedua adalah kesetimbangan heterogen, yaitu adalah reaksi pembentukan atau reaksi kesetimbangan pada kalsium karbonat. Nah, pada kalsium karbonat di sini ada fasa solid dan gas. Solid itu padatan, gas itu adalah gas, ya. Jadi fasa itu ingat ada 4. Yang pertama itu adalah fasa gas. Fasa gas itu berarti lambangnya G. Yang kedua itu adalah solid. Solid itu artinya padatan. Padatan itu dalam S. Sedangkan aqueous itu adalah larutan. Ya. Aqueous itu adalah larutan. Lalu ada dalam fasa liquid atau cairan. Nah, apa bedanya aqueous sama liquid? Kalau aqueous itu artinya itu adalah larutan. Kalau larutan itu artinya sudah ada pelarutnya. Pelarutnya itu bisa air, alkohol, heksana, atau dan yang lainnya. Jadi misalnya larutan gula, ya berarti fasanya itu adalah aqueous, bukan liquid, walaupun sama-sama dalam keadaan cair. Sedangkan kalau liquid itu artinya adalah larutan murni. Misalnya air. Air itu kan murni kan ya. Air itu murni, artinya tidak ada campuran apapun. Tapi ketika air sirup, berarti itu bukan liquid lagi, tapi larutan. Seperti itu. Lalu di sini ada tetapan kesetimbangan atau disebut dengan KC. Jadi tetapan kesetimbangan itu ada dua sebenarnya. Ada tetapan kesetimbangan itu konsentrasi atau disebut sebagai KC. Ada tetapan kesetimbangan tekanan atau disebut dengan KP. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tetapan kesetimbangan KC. Nah, di sini disajikan reaksi kimia tertentu. Misalnya adalah ketika pembentukan dari reaksi A ditambah B menjadi C dan D, seperti itu. Nah, di sini ya ada A ditambah B jadi C dan D. Di sini ada M, N, P dan Q. M di sini adalah M, N, P dan Q di sini adalah koefisiennya. Jadi misalnya koefisiennya 1, 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita mau mencari KC atau tetapan kesetimbangan, KC itu dia itu adalah konsentrasi dari produk dibagi konsentrasi dari reaktan. Ingat, kalau tanda kurung siku itu menandakan konsentrasi ya, anak-anak ya. Nah, di sini misalnya kita mau menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan untuk reaksi kimia ini. Misalnya ya, reaksi kimia yang ini. Nah, yang A, B, C, A, B jadi C dan D. Nah, itu berarti kita tulis dulu. Nah, ruas yang di sebelah kanan itu disebut sebagai produk. Sedangkan ruas yang di sebelah kiri disebut sebagai reaktan. Nah, kita harus tuliskan dulu si produk dibagi reaktan. Nah, produk di sini kan ada dua nih, ada C, ada D, ya kan? Nah, maka kita tulis di sini konsentrasi dari C, ya. Konsentrasi dari C dipangkatkan dengan P, lalu dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan Q. Itu adalah ruas produk dibagi dengan konsentrasi A pangkat M dengan konsentrasi B pangkat N. Nah, kita ke contoh soalnya aja biar nggak bingung.
Nah, misalnya buatlah persamaan tetapan kesetimbangan dari reaksi SO3 ini. Nah, caranya gimana? Nah, karena kita udah tahu nih, Kc itu kan konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Nah, kita tulis di sini Kc untuk si SO3. Nah, sekarang kita tentukan dulu produknya itu kan ada di ruas kanan. Berarti kan ada nih SO2 dan O2. Lalu di sini ada reaktan. Reaktannya cuma satu, yaitu adalah SO3. Nah, berarti kita tulis dulu si SO2. Konsentrasi dari si SO2, nah karena si SO2 ini pangkatnya itu adalah pangkat 2, maka kita pangkatkan 2 dikali dengan konsentrasi dengan oksigen, dimana oksigen ini pangkatnya cuma 1 ya, di sini nggak ada tulisannya, jadi nggak usah kita tulis pangkatnya, dibagi dengan konsentrasi dari si SO3, yaitu si reaktan kita yang punya pangkat sama dengan 2. Dari mana 2-nya? Lihatnya dari sini ya. Ini adalah koefisiennya. Nah, itu adalah untuk pembentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi. Ya, caranya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya hukum kesetimbangan. Jadi Goldberg dan Wig dia itu mengemukakan suatu hukum kesetimbangan, ya. Dimana kalau hukum kesetimbangan ini dalam keadaan yang setimbang, katanya nih, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi akan dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Ya. Jadi, misalnya konsentrasi dari zat hasil reaksi itu kan berarti produk nih. Nah, jadi konsentrasi dari produk ini dipangkatkan dengan koefisien reaksinya si produk. Lalu akan dibagi dengan hasil kali konsentrasi dari zat-zat reaksinya. Jadi akan dibagi dari hasil kalinya nih konsentrasi zat-zat reaksinya yang dipangkatkan juga dari koefisien si zat-zat reaksi. Dan itu biasanya dia akan mempunyai nilai yang tetap. Jadi kalau kita buat tetapan kesetimbangan itu kan berarti kan tadi produk ya, dia kan produk yang dipangkatkan dengan koefisien produknya dibagi dengan konsentrasi dari zat-zat reaksinya atau reaktannya yang dikali dengan dipangkatkan oleh koefisien reaksinya. Nah, itu biasanya sama ya, mempunyai nilai yang tetap seperti itu. Bukan sama ya, nilai yang tetap seperti itu. Nah, itu hukum kesetimbangan. Jadi hukum kesetimbangan ini adalah hukum yang mendasari tetapan kesetimbangan yang tadi kita pelajari, yaitu Kc. Nah, lalu untuk tetapan kesetimbangan untuk kesetimbangan-kesetimbangan yang heterogen, artinya yang fasanya lebih dari 1, dia itu tetapan kesetimbangannya itu bergantung pada komponen dari konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung, seperti itu. Dan biasanya untuk tetapan kesetimbangan ini, spesi yang masuk dalam persamaan kesetimbangan itu berdasarkan konsentrasinya atau Kc-nya itu hanya berlaku pada fasa gas dan fasa larutan. Jadi kalau misalnya kita bikin nilai Kc untuk solid sama liquid itu tidak berlaku. Jadi kalau misalnya ada reaksi kesetimbangan terus ada solid sama liquidnya, itu nggak dianggap. Jadi itu yang tidak bisa dibuat Kc-nya ya, atau tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Nah, oleh karena itu coba kita latihan lagi nih. Ini ada contoh soal. Di sini jadi ada 3 reaksi kesetimbangan. Ya, kenapa disebut dengan reaksi kesetimbangan? Karena ini dia punya tanda panah yang bolak-balik. Yaitu kan salah satu ciri dari reaksi kesetimbangan. Nah, dari reaksi kesetimbangan ini kita disuruh buat persamaan tetapan kesetimbangannya, lalu kita golongin mana nih yang reaksinya itu homogen, mana yang heterogen. Jadi mana kesetimbangan yang fasanya sama atau homogen, mana kesetimbangan yang fasanya beda atau heterogen. Nah, sekarang kita buat dulu nih persamaan reaksi dari tetapan kesetimbangannya. Ya, untuk yang anggaplah ini A, ini B, ini C. Sekarang kita kerjakan dulu yang A. Oke. Yang A ini kita bikin Kc-nya dulu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kebetulan fase untuk ketiga dari soal yang A ini semuanya fasanya sama, yaitu adalah aqueous. Nah, kebetulan syarat untuk membuat tetapan kesetimbangan itu kan tadi hanya berlaku pada aqueous sama gas. Karena ini semuanya aqueous, berarti kita bisa tulis di sini. Jadi kita tulis dulu nih yang bagian produknya dulu, yaitu FeSCN. Berarti kita bisa tulis konsentrasi FeSCN ya. Dia itu 2+ ya.
kita tulis semuanya di situ ya. Walaupun ada angka 2 plusnya itu kita tulis semuanya. Lalu habis itu FeN2 plusnya ini karena dia pangkatnya karena dia koefisiennya cuma 1, maka enggak kita tuliskan pangkatnya ya. Terus dibagi dengan yang ada di reaktan yaitu Fe dan SCN. Nah, kita tulis di sini Fe-nya. Nah, Fe-nya di sini Fe3 plus ya. Kebetulan juga dia pangkatnya sama 1 nih. Karena di sini koefisiennya semuanya sama-sama 1 ya. Jadi nggak ada pangkatnya. Dikali dengan konsentrasi dari si SCN min. Nah, terus habis itu kita golongkan nih. Mana nih? Ini reaksinya kesetimbangan heterogen atau homogen? Karena fasanya semuanya sama, maka dia disebut sebagai kesetimbangan homogen. Nah, lalu yang B. Nilai yang B, sekarang kita tulis Kc-nya. Nah, Kc-nya itu kita lihat di sini. Di sini ada fasa solid sama ada fasa gas. Nah, ingat kalau solid ini dia tidak ditulis karena dia tidak bisa ya. Jadi tidak bisa dituliskan reaksi timbangan karena kalau solid sama liquid itu kesetimbangannya tetap. Jadi tidak mempengaruhi kesetimbangan kimia sehingga fasa solid sama fasa liquid itu tidak ditulis dalam persamaan tetapan keseimbangan kimia. Oleh karena itu kita tinggal tuliskan yang ada gasnya aja atau enggak aqueousnya aja. Nah, berarti sekarang kita tuliskan dulu yang letaknya ada di produk ini kan Fe3O4 sama H2 kan. Nah, berarti kita tulis di sini. Nah, Fe3O4 itu kan dia koefisiennya juga 1. Berarti kita tulis di sini aja Fe3O4. Ya, karena di sini ada 2 ya, di sini ada dua zat, ada Fe3O4 sama H2 ya, kita tulis ya sampingnya adalah H2. Nah, kebetulan H2 ini dia pangkatnya itu koefisiennya ada nih, koefisiennya adalah 4 sehingga kita pangkatkan di sini sama dengan 4. Dibagi dengan si 4H2O ya, yang gas. Ingat Fe di sini nggak usah ditulis ya. Jadi kita tulis di sini adalah konsentrasi dari H2O yang dipangkatkan 4 kali karena dia koefisiennya 4. Seperti itu. Nah, sekarang kita tulis nih, kita golongkan dia termasuk kesetimbangan apa? Karena dia terdiri dari terdiri dari dua fasa yaitu adalah gas dan solid, maka di sini adalah kesetimbangannya heterogen. Nah, untuk yang reaksi C, coba kalian kerjakan sendiri kira-kira itu dia ini reaksi kesetimbangannya itu bagaimana, persamaannya, tetapan persamaan kesetimbangannya itu bagaimana nilai Kc-nya, dan bagaimana juga dia itu termasuk golongan apa, kesetimbangan homogen atau heterogen. Coba ya, yang C dikerjakan sendiri ya. Oke, coba dikerjakan sendiri untuk yang bagian C. Nah, lalu yang terakhir, apa sih makna dari tetapan kesetimbangan yang kita pelajari tadi? Jadi, tetapan kesetimbangan itu digunakan untuk menentukan apakah suatu reaksi reversibel ini atau reaksi bolak-balik ini sudah berada dalam keadaan yang setimbang. Dimana kalau ciri dari reaksi setimbangan itu laju pembentukan akan sama dengan laju penguraian. Nah, lalu selanjutnya digunakan juga untuk apa tetapan kesetimbangan ini? Adalah untuk menentukan komposisi zat-zat dalam keadaan setimbang. Jadi kira-kira nih kalau misalnya ada reaksi pembentukan amonia, nah dia dikatakan reaksinya itu setimbang itu pada konsentrasi berapa? Konsentrasinya itu apakah konsentrasi reaktannya harus lebih besar dari produk, apa konsentrasi reaktannya sama dengan produk, apa konsentrasi reaktannya itu lebih kecil dari produk. Nah, itu adalah guna dari tetapan kesetimbangan. Dan yang terakhir, tetapan kesetimbangan ini maknanya itu adalah untuk memprediksi arah reaksi. Jadi kalau reaksinya dikatakan setimbang, dia itu bergesernya ke arah mana? Ke arah kanankah atau produk atau ke arah kirikah, yaitu reaktan. Nah, itu guna dari tetapan kesetimbangan. Nah, sudah selesai. Jadi sudah sekian dulu materi tentang kesetimbangan kimia pada hari ini. Selanjutnya itu akan kita lanjutkan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi
kesetimbangan kimia, lalu kita akan belajar bagaimana caranya menghitung tetapan kesetimbangan konsentrasi dan atau KC dan menghitung tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.